Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nanda Kartika Sari, NIM terakhir 065, dan teman saya Rivalina Andin Artamelvia, NIM terakhir 066. Saya Abi Rasa Fatul Robani, NIM terakhir 064. Saya Anggi Nadila dengan NIM terakhir 063. Halo, selamat datang di video kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas konsep penting antara negara dan agama, yaitu laicite. Laicite adalah prinsip pemisahan antara negara dan agama yang diadopsi oleh Prancis. Ini berarti bahwa tidak ada negara yang memberikan perlakuan khusus terhadap agama tertentu dan menjamin kebebasan beragam. Dengan memahami laicite, kita dapat mengeksplorasi bagaimana prinsip ini berfungsi bagi negara lain, dan penerapan prinsip ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara kita sendiri. Konsep ini telah diterapkan di Prancis sejak tahun 1905. Undang-undang pemisah gereja dan negara. Dalam konteks laicite, negara tidak boleh mencampuri urusan keagamaan, dan sebaliknya agama tidak boleh mempengaruhi kebijakan publik. Prinsip ini berupaya memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama mereka, diperlakukan secara setara. Laicite juga menciptakan ruang publik yang netral, di mana semua individu dapat berinteraksi tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Ini sangat penting dalam masyarakat yang beragam, karena dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan. Mari kita mengenal lebih dekat apa itu laicite dengan mendengar pendapat masyarakat, hubungan antara hukum agama dan hukum negara. Ayo teman-teman. Hai, sekarang bersama Nanda Kartika Sari. Di sini saya akan mewawancara salah satu narasumber, yaitu halo, aku Nada. Aku karyawan swasta. Sama lagi. alumninya dari mana? Dulu aku kuliah di Universitas Airlangga, jurusannya antropologi. Oke, jadi di sini saya mau meminta pendapat mengenai menurut kakak, apakah hukum agama itu lebih tinggi, lebih rendah, atau setara dengan hukum negara di Indonesia? Oke, ini pertanyaannya lumayan berat ya. Tapi aku mau coba jawab. Kalau menurut aku pribadi, harusnya hukum negara itu sudah mengatur keseluruhan. Di antaranya juga ada hukum agama gitu. Karena melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang kita itu agamanya beragam ya. Jadi ada Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Sehingga negara harusnya bisa mengakomodir hukum yang ada di setiap agama. Toh sampai saat ini kita melihat bahwasanya hukum negara kita itu juga tidak ada yang bertentangan dengan agama. Harusnya itu yang bisa menjadikan masyarakat kita juga bisa adil, kemudian tentram juga dalam bernegara dan beragama. Itu sih menurut aku. Oke, terima kasih ya Kak Naga untuk pendapatnya. Oke, bye. Di sini aku mau mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Oktari Jadu Nafisa dari Universitas Pembangunan Nasional. Oke, Kak Ica. Aku mau tanya-tanya nih, bagaimana pendapat Kak Ica tentang kedudukan hukum negara dengan hukum agama? Menurut pendapat saya, kedudukan hukum negara dan agama harusnya saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak antar kelompok agama. Tetapi tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oke, terima kasih ya Kak Ica. Setelah mendengar pendapat dari responden, mari kita bahas apakah laicite bisa diterapkan di negara Indonesia? Mengingat kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila,
yang menjunjung tinggi ketuhanan Yang Maha Esa, apakah konsep ini sesuai? Budaya dan historis, laisit dalam bentuk aslinya mungkin sulit diterapkan karena nilai-nilai tertentu seperti netralitas negara terhadap semua agama untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat kita yang beragam. Meskipun mungkin tidak bisa sepenuhnya diterapkan, ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari laisit untuk memperkuat prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam konteks hukum negara. Jadi, dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa meski penerapan laisit dalam bentuk aslinya mungkin tidak sesuai, prinsip-prinsip dasarnya tetap bermanfaat. Netralitas dan kesetaraan yang terkandung dalam konsep ini dapat membantu kita dalam memperkuat hukum negara yang adil serta membangun masyarakat Indonesia yang lebih harmonis dan saling menghargai perbedaan keyakinan. Demikian diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih yang sudah mengikuti diskusi kita kali ini. See you next video. Bye. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nanda Kartika Sari, NIM terakhir 065, dan teman saya Revalina Andin Arta Melvia, NIM terakhir 066. Saya Abi Rasya Fadil Robani, NIM terakhir 064. Saya Mari kita mengenal lebih dekat dengan memahami Saya juga menciptakan ruang publik yang netral di mana semua individu dapat berinteraksi. Mengingat kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, Jadi, diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa meski menerapkan Demikian diskusi kita kali ini.